Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan, saya Firman Hidayat, Fixed Income Analyst dari Bahana Sekuritas yang akan memandu agenda webinar hari ini yang sangat menarik dengan tamu BSDE, yang mana prospeknya ke depan akan semakin menarik dengan era suku bunga yang lebih rendah, kemudian terdapat banyak juga eh, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pajak properti juga ya. Sebelumnya saya hadirkan Bapak Ricardo Darmawan, Head of Investor Relation dari BSDE, yang mana beliau sebelumnya juga menjadi Investor Relation juga di PT Puraka Lestari, di masih Sinarmas Group juga gitu ya. Kemudian sebelumnya juga pernah menjabat sebagai IR di Kalbe Pharma. Sebelum kita masuk ke acara inti terkait paparan dari tim BSDE, saya persilahkan dari sisi kami, Bu Yolanda Sonjak selaku Direktur Capital Market menyampaikan sepatah dua kata untuk sambutan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Firman. Selamat pagi Bapak Ibu, para aset managers. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Yolanda Sondak mewakili PT Bana Sekuritas mengucapkan selamat bergabung di acara Bana Sekuritas Corporate Access bersama narasumber pada hari ini yang terhormat Bapak Ricardo Darmawan selaku Corporate Secretary dan Head of Investor Relations PT Bumi Serpong Damai Tbk. Selamat pagi Pak Ricardo. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Pagi Selamat, ini Pak Ricardo akan sharing dengan Bapak Ibu hadirin mengenai kondisi sektor properti di Indonesia, khususnya update terkini dari Bumi Serpong Damai, outlook going forward, dan tentunya bagaimana strategi developer menghadapi berbagai tantangan. Bapak Ibu hadirin, program Bana Sekuritas Corporate Access ini kami selenggarakan setiap minggu sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk berbagi informasi. Besar harapan kami program Corporate Access ini dapat menambah referensi wawasan bagi Bapak Ibu dalam mengambil keputusan investasi. Baiklah, without further ado, saya kembalikan ke moderator Bapak Firman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yolanda Sonjak untuk sambutannya. Baik, di sini juga sudah hadir Pak Hermawan Wijaya, CFO dari BSDE. Silahkan Pak jika ada kata yang akan disampaikan. ya, selamat pagi Bu Yolanda, selamat pagi Pak Firman, selamat pagi semua rekan-rekan investor yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ya, kami berterima kasih kepada Bu Yolanda dan pihak Bahana yang telah mengadakan acara ini sehingga kita dapat sharing apa-apa aja yang menjadi progres kita selama tahun 2024 dan kira-kira apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Mungkin untuk menghemat waktu, seperti biasa, awalnya nanti mungkin akan dilakukan presentasi oleh Pak Ricardo, kemudian nanti akan masuk ke dalam Q&A, dan saya nanti akan masuk juga. Mungkin itu Pak Firman, terima kasih Bu Yolanda. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Ya, silakan Pak Ricardo untuk menyampaikan materi presentasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yolanda dan Pak Firman untuk pembukaannya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan presentasi mengenai BSDE sendiri. Saya dibantu rekan saya juga, Bapak Michael Liputra, yang akan mengoperasikan untuk slide-nya. Kita langsung mulai saja. Oke, untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk, secara singkat, kami merupakan bagian dari Sinar Maslen, di mana kalau kita lihat pada di slide itu yang warna merah dan warna hijau, di pie chart itu ada PT Paraga dan PT Eka Sentra merupakan anak usaha dari Sinar Maslen yang menjadi shareholder dari PT Bumi Serpong Damai. Jadi kepemilikan saham pengendali atas Bumi Serpong Damai itu adalah sekitar 66%, sedangkan kepemilikan saham publik itu adalah sekitar 33%. Kemudian next-nya. Sebelum kita masuk ke PT Bumi Serpong Damai Tbk, mungkin saya akan bahas sedikit mengenai beberapa policy ekonomi yang tentunya baik untuk industri properti. Di antaranya yang pertama ada relaksasi untuk LTV maupun kebijakan mengenai mortgage disbursement dari tahun 2021, di mana untuk mortgage disbursement ini memungkinkan
property developer itu bisa agree dengan bank untuk menentukan disbursement cash dari KPR yang didapat dari penjualan. Jadi untuk saat ini BSD sendiri bisa mendapat cash hampir disbursement hampir 100% setelah akad KPR itu sendiri. Jadi ini sangat baik untuk cash flow kita. Kemudian yang terakhir, yang mungkin cukup hot tahun lalu adalah terkait PPNTTP. Jadi untuk PPNTTP ini berlaku untuk produk di bawah 5 miliar yang bisa diserah terimakan sebelum akhir tahun 2024. Dan ini impact-nya cukup baik untuk penjualan kami, khususnya proyek-proyek apartemen maupun residensial di Grand Wisata, salah satu proyek kami. Dan saat ini sendiri yang kami dengar PPNTTP ini direncanakan untuk diperpanjang, tapi tentunya kami dari pelaku usaha masih menunggu kepastian itu, gitu ya. Kemudian update yang terakhir dari secara makroekonomi adalah eh, suku bunga Bank Indonesia, di mana suku bunga BI ini sudah mengalami penurunan di bulan September 2024 kemarin, dan kami harapkan juga ke depannya ini terus membaik ya, dalam artian jika suku bunga KPR ini, jika suku bunga BI menurun, diharapkan suku bunga atau interest terhadap KPR ini juga makin favorable untuk para calon pembeli properti, khususnya properti BSD sendiri. Kemudian, next kita masuk ke PT Bumi Serpong Damai sendiri. Kita memiliki portfolio yang sangat besar di seluruh Indonesia, tapi kami masih terkonsentrasi di area Jakarta dan sekitarnya. Jadi, eh, konsentrasi kita ada di 3 proyek, terutama di BSC City di area baratnya Jakarta, Kota Wisata di selatannya Jakarta, dan juga Grand Wisata di timurnya Jakarta. Namun kami memiliki beberapa land bank juga di beberapa kota lain, seperti yang besar ada di Surabaya, di Samarinda, dan juga di Palembang, serta land bank di Makassar dan Manado juga. Tapi untuk saat ini kita akan masih fokus terutama di area PSC City maupun di Greater Jakarta area. Maka nextnya kita akan lihat beberapa proyek kita di area Jakarta Raya. Nah, kalau kita lihat beberapa project township kita adalah PSC City di sebelah barat, kemudian Grand Wisata di sebelah timur, dan Kota Wisata dan Legenda Wisata di sebelah selatan Jakarta. Yang di Jakarta sendiri kebanyakan adalah office tower maupun ITC ya, beberapa ITC yang dioperasikan oleh Duta Pertiwi anak usaha kami. Kemudian mungkin Bapak Ibu teman-teman juga sudah mendengar bahwa per Oktober kemarin BSDE sudah melakukan akuisisi terhadap PT Surya Mas Duta Makmur atau SMDM dengan 3 proyeknya di area Bogor maupun Bekasi, yaitu Rancamaya, Royal Tajur, dan Harvest City. Diharapkan dengan 3 proyek ini bisa menambah diversifikasi dari properti BSDE sendiri dan juga meningkatkan land bank secara jangka panjang. Kemudian next. Saat ini BSD sendiri memiliki keunggulan dengan land bank yang sangat luas, yaitu 4.000 sekitar 4.400 hektar, dan separuh diantaranya itu memang lokasinya di BSD City, yaitu sekitar 2.200 hektar. Jadi konsentrasinya kami akan terus mengembangkan BSD City jadi fokus kami. Next, kemudian kita lihat bagian BSD City yang mana yang menjadi fokus kami. Langsung ke peta BSD saja. Nah, kalau kita lihat BSC ini kan sebenarnya sudah dikembangkan dari sekitar tahun awal 90 atau akhir 80-an ya. Kita mulai dari fase 1 yang saat ini sudah cukup mature, walaupun masih ada beberapa area yang masih bisa dikembangkan. Kemudian fase 2 ini fase yang sedang kita kembangkan mungkin dari sekitar 15 tahun yang lalu ya. Eh, Pusatnya itu ya di tengah-tengah BSD ada Green Office Park, The Breeze, ada Ion Mall, dan ada perumahan Nava Park juga ya di dalam fase 2 ini. Dan semenjak beberapa tahun yang lalu dan untuk let's say 15-20 tahun ke depan kami akan mengembangkan fase 3 yang terletak di sebelah barat BSC City. Namun kita lihat fase 3 ini kan fase baru. Jadi kalau kita kembangkan itu kita harus bangun infrastrukturnya terlebih dahulu. That's why semenjak beberapa tahun yang lalu kita sudah mengembangkan satu infrastruktur tol, yaitu jalan tol Serbaraja, Serpong Balaraja. Dan per akhir tahun ini untuk fase 1 yang menghubungkan Serpong Timur dan Serpong Barat itu sudah tersambung semuanya. Jadi tentunya untuk yang eh,
BSD area fase 3 ini juga memiliki akses langsung terhadap jalan tol Serbaraja ini. Jadi memudahkan para penghuni untuk bisa eh, mengakses tol ini dan ini langsung tersambung ke Jakarta. Oke, kemudian selanjutnya untuk beberapa proyek di BSD City mungkin akan dijelaskan secara singkat oleh rekan saya, Pak Michael. Mungkin sekedar info untuk di BSD City kita saat ini memiliki atau menjual properti landed house dengan harga sekitar 2 miliar hingga 30 miliar yang paling tinggi ya. Sekitar 30 miliar, ada yang lebih tinggi tapi average ini Nava Park adalah yang paling high end. Mungkin Pak Michael bisa menjelaskan proyek-proyek atau ya proyek-proyek yang ada di BSD City. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ricardo. Ya, jadi untuk produk yang kami sedang pasarkan di BSD City memang price range-nya sangat luas. Jadinya saya start dari yang paling premium dulu. Jadi untuk Navapak ini kita masuk ke produk premium segmentation karena di produknya di atas 10 miliar per unitnya. Dan untuk yang sedang kita pasarkan sekarang, ini ada di klaster terakhir namanya Layton. Dan Layton itu di price range sekitar 18 sampai 54 miliar per unitnya. Tapi untuk average selling price-nya itu sekitar 25 miliar. Ini adalah produk join kita dengan Hong Kong Land dan kita juga BSD juga sudah develop uh, our own uh, premium segmentation product bernama Enchante. Dan Enchante ini harganya juga premium di 10 sampai 29 miliar per unit dan juga Treasure. Treasure ini kita baru launching di tahun ini dengan harga 13 sampai 22 miliar per unitnya. Untuk di produk mid upper segmentation, kita ada Hiera. Hiera ini kita join dengan Mitsubishi dari Jepang dan Surbana Jurong dari Singapura. Konsep yang ditawarkan itu 108 hektar, uh, jadi proyek besar dengan transit oriented development concept. Jadi di atas area Hiera ini terhubung dengan jalan tol baru yang kita develop dan di sebelah selatannya itu akan ada stasiun KRL baru yang akan terhubung langsung ke Tanah Abang. Dan untuk klaster pertama namanya Welton dipasarkan di harga sekitar 3 sampai 6 miliar per unitnya. Eona juga di mid upper segmentation, ini di harga 5 sampai 8 miliar per unit. Dan untuk middle income segmentation kita ada Tanah Kayu. Ini 5 klaster pertama sudah habis semua. Yang kita pasarkan sekarang tinggal yang Fasya di harga 3 sampai 5 miliar per unit. Dan Terravia di harga 2 sampai 4 miliar per unit. Jadi selain kita launching produk residensial, kita juga harus menambahkan amenities di daerah BSD City. Kita ada mall baru bernama Isvara yang sekarang sudah tahap soft opening dan di akhir tahun ini akan ada grand opening. Se dan juga Aeon Supermarket akan buka di Mall Isvara ini. Tol Serbaraja 1B sudah fully operated. Digital Hub ini kawasan komplek perkantoran baru di BSD City yang sudah mendapatkan status KEK atau kawasan ekonomi khusus dari pemerintah Indonesia. Di next slide akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dan The Barn. The Barn ini pusat hangout baru di BSD City. Jadi untuk kawasan ekonomi khusus, BSD sudah mendapatkan kawasan ekonomi khusus EduTech Medika Internasional Banten. Jadi seluas 59,68 hektar di area BSD City. Sekitar 28 hektar itu berada di fase 2, yaitu di area Green Office Park dan Digital Hub, dan sekitar 30 hektar itu berada di fase 3. Tujuannya itu uh, untuk main business activities education, research, digital economy, technology development, creative industry, dan untuk aim-nya itu kita mau menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi ada beberapa benefit yang akan didapatkan oleh tenan yang masuk di daerah kawasan ekonomi khusus seperti kalau yang untuk non fiskal mungkin lebih ke perizinannya lebih dipermudah dan untuk yang fiskal akan mendapatkan tax amnesty ataupun tax holiday. Untuk komersial project kita berfokus di commercial shop house. 3 produk yang kita tawarkan yang paling baru tahun ini ada West Village, Akasa, dan Northridge Ultimate dengan take up rate sangat memuaskan sekitar 70-80% saat pertama launching. Dan untuk di kawasan Green Office Park kita sudah ada beberapa brand ternama Unilever,
Traveloka, ada juga Monash University yang merupakan foreign university pertama di Indonesia, masuk juga di kawasan ekonomi khusus untuk education. Dan untuk sekolah di BSD City kita ada lebih dari 70 sekolah. Jadi dari TK sampai ke universitas lengkap. Untuk exhibition center kita ada ICE, biasa setiap tahun ada pameran otomotif, Gaikindo, dan juga konser-konser yang membuat traffic di sekitar area BSD City itu sangat ramai. Ion Mall pertama di Indonesia itu di BSD City, dan juga infrastruktur dan fasilitas lainnya. Jadi BSD ini sudah terkenal sebagai developer yang bukan hanya kita launching produk residensial selesai and then move on to the next project gitu. Tapi kita mau mengembangkan satu kawasan yang memang kita mempunyai reputasi sebagai city builder. Jadi di satu kawasan semuanya sudah tersedia maupun dari uh, sekolah, rumah sakit, tempat hangout dan lain-lain juga. Kita terus terus improve dengan meningkatkan digitalization di lampu merah kita. Kita udah mulai coba apply AI. Jadi akan dibantu dengan AI untuk pengukuran lampu hijau dan lampu merahnya. Dan kita udah launching community application untuk residen di BSD City yang mempermudah pembayaran IPL untuk mengecek event dan promotion di sekitar area township juga. Green lifestyle terus kita terapkan di daerah BSD City. Dan juga untuk project di luar BSD City, saya eh, singgung cepat di Grand Wisata di Bekasi, itu kita jualan rumah itu terakhir kita masih di Classica Levante di 1,6 sampai 2 miliar per unit. Tapi tahun ini kita melihat demand-nya sudah ada dan demand untuk middle upper sudah ada dan infrastruktur juga sudah bagus di daerah Bekasi. Jadi kita mulai agresif kita launching rumah di harga 4 sampai 7,5 per unit dengan klaster Yara at the Kaya. Nah, kalau di Kota Wisata Cibubur, ceritanya itu kita ada akses tol baru yang langsung di Kota Wisata Cibubur di tahun lalu, gerbang tol Nagrak namanya. Jadinya kita launching commercial shop house. Commercial shop house yang tahun lalu kita launching namanya Front Row Studio Love. Jadi 66 unit dalam hitungan sebulan langsung terjual semua. Itu di harga 3,5 sampai sekitar 4 miliar per unit. Jadi di tahun ini kita coba di harga yang lebih upper di sekitar 7 sampai 10 miliar per unit dengan Devong Business Love. Dan ini udah sempat Pak Ricardo mention, jadi untuk 23 Oktober BSD BSDE udah officially mengakuisisi PT Suryama Suta Makmur Tbk. Jadi untuk porsi kepemilikan BSD atas SMDM itu per 23 Oktober 2024 sebesar 91,99%. Untuk proyeknya, mereka memiliki 3 proyek besar, Rancamaya dan Royal Tajur di daerah Bogor, dan juga Harvest City di sekitar daerah Cilengsi. Untuk proyek high rise, kita masih ada Elements di daerah Kuningan, Southgate di daerah Simatupang, Jakarta Selatan, dan juga Aerium di Taman Permata Buana di Jakarta Barat. Oke, itu sekian dari saya. Untuk financial overview, saya kembalikan ke Pak Ricardo. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih Pak Michael. Ini bagian terakhir dari presentasi kita sebelum Q&A. Kita akan lanjut ke financial overview dan mungkin prospek di tahun mendatang ya. Untuk financial overview yang sudah berjalan adalah per bulan September 2024, di mana saat ini BSD memiliki aset sebesar 68 triliun rupiah dengan ekuitas sebesar 44 triliun rupiah dan liabilitas sebesar 25 triliun rupiah. Jadi untuk posisi debt to equity ratio itu masih cukup sehat di angka 26% dan net debt to equity ratio itu sekitar 4,9% per September 2024. Kemudian next untuk P&L kita bisa lihat growth atau pertumbuhan dari pendapatan year on year per September tahun 2024 adalah sebesar 38%, sehingga dalam periode 9 bulan pertama tahun 2024 perseroan bisa membukukan pendapatan sebesar 10,1 triliun rupiah. Adapun untuk net profit, perseroan membukukan sekitar 2,7 triliun rupiah atau bertumbuh sebesar 53% year on year dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.
Ya, jadi ini tentunya kalau kita lihat memang ini perseroan masih bertumbuh karena marketing sales dari PT Bumi Serpong Damai ini juga masih bertumbuh dari tahun ke tahun seperti itu. Kemudian next. Nah, kemudian dari pendapatan 10,1 triliun rupiah itu sebenarnya kontribusinya dari apa saja? Kalau kita lihat sekilas di pie chart yang ada di layar, itu paling banyak ada yang warna biru, yaitu dari residential. Kemudian ada juga yang warna hijau, itu komersial. Komersial itu ada apartemen maupun ruko. Ya, kemudian ada juga commercial land yang warna coklat. Ya, itu adalah kontributor utama dari pendapatan perseroan sendiri, sedangkan sisanya adalah recurring income yang berasal dari rental, baik dari office maupun dari mall, kemudian dari hotel, estate management, recreational park maupun jasa layanan jalan tol. Ya, kemudian kita next kalau kita lihat secara kontribusi dari development revenue yaitu penjualan dari produk properti dibandingkan recurring income itu pada umumnya itu adalah kita bisa mendapatkan recurring income sekitar 20 sampai 25%. Tapi memang dalam 2 tahun terakhir itu pertumbuhan dari development revenue atau penjualan dari produk rumah maupun ruko di BSD itu memang sangat cepat. Ya, jadi untuk recurring income, walaupun kontribusinya menurun, dia tetap bertumbuh, tapi pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan produk kami. Jadi itu yang menyebabkan mengapa porsi dari recurring income di tahun 2023 dan 2024 menurun. Ya, ke depannya kami usahakan untuk terus bisa meningkatkan porsi recurring income ke level sekitar 20 hingga 25%. Kemudian next. Ini cash flow rasanya cukup self-explanatory. Nanti mungkin saya akan menjelaskan CAPEX ya secara lebih detail di slide berikutnya. Untuk profitability saat ini perseroan membukukan gross profit margin sekitar 65%, ya. 65% di mana kontributor utamanya itu kan sebenarnya dari residensial ya, yang profit marginnya sekitar 63%. Sedangkan untuk land atau commercial land itu kita pada umumnya bisa membukukan profit margin yang lebih tinggi yaitu sekitar eh, 80 hingga 90%. Ya. Oke. Kemudian tadi kan kita sempat bahas BSD ini memiliki liabilitas sekitar 25 triliun rupiah. Nah, itu sekitar 11 atau 12 triliun rupiah itu berupa debt atau utang. Di mana utang ini berasal dari sebagian besar adalah utang bank sebesar 9,2 triliun rupiah. Kemudian ada juga IDR bond sebesar 1 triliun rupiah, baik dari obligasi maupun sukuk. Dan kemudian kita juga masih punya USD bond sebesar 1,3 triliun rupiah yang akan dilunasi di awal tahun 2025 mendatang. Jadi 1,3 triliun ini eh, ekuivalen dengan sekitar 89 juta US dollar, di mana sebenarnya kita itu punya bonds itu sebelumnya 300 juta US dollar, namun tahun lalu kita sudah melakukan tender offer. Ya, sehingga sisanya adalah 89 juta dolar yang mature di nanti Januari tahun 2024 nanti. Rasanya dengan posisi kas saat ini tidak ada masalah untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kemudian average cost of leveraging itu adalah sekitar 7% saat ini. Saya rasa cukup baik, ya, cukup baik dan perseroan oke dengan cost tersebut karena pertumbuhan di properti PSD juga masih terus berjalan. Kemudian selanjutnya untuk capex kita bisa lihat CAPEX itu pada umumnya adalah 3 sampai 4 triliun kita spend per tahun. Tahun lalu sedikit lebih tinggi di angka 4,25 triliun. Tahun 2024 ini per September sudah terspend sekitar 3,6 triliun. Ya mungkin di akhir tahun bisa sekitar 4 atau mungkin lebih sedikit seperti itu. Dan sebagian besar memang digunakan untuk konstruksi infrastruktur khususnya di fase 3 BSD yang sedang dikembangkan. Ya kalau Bapak Ibu mungkin berkunjung ke fase 3 BSD yang saat ini itu kondisinya mirip-mirip dengan kondisi fase 2 20 tahun yang lalu. Jadi nantinya fase 3 BSD ini akan jadi satu kota walaupun dia masih banyak hamparan-hamparan tanah ya, tapi ke depannya ini akan menjadi satu kawasan perkotaan yang modern. Nah, saat ini kita mulai kembangkan spend capex untuk pengembangan area tersebut. Selain itu kita juga rutin melakukan akuisisi tanah. eh, Sekitar 1 triliun sudah kita spend di
bulan September tahun 2024 ini. Mungkin itu, dan tentunya ini masih di luar kalau nanti biaya akuisisi SMTM diakui sebagai capex yaitu di luar itu. Ya, jadi ini yang secara organik itu per September itu sudah 3,6 triliun. Oke, mungkin itu. Kemudian next. Terakhir kita akan membicarakan soal marketing sales. Untuk marketing sales, target kita di tahun 2024 itu adalah flat dibandingkan dengan achievement di tahun 2023, yaitu sekitar 9,5 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang cukup high pace juga ya, hampir 10 triliun. Dan untuk 2024, 9 bulan pertama kita sudah berhasil menjual produk-produk kita baik berupa landed house maupun komersial. Komersial terdiri dari apartemen, ruko, dan komersial lot. Ya, Em, dan totalnya itu kita sudah mendapatkan penjualan atau meraih penjualan sebesar 6,8 triliun atau sekitar 72-73% dari total penjualan dari total target kita di tahun 2024 ini. Ya, tentunya diharapkan nanti di tahun 2024 kita bisa achieve untuk target tersebut dengan kontributor utama masih dari produk-produk residensial maupun komersial, terutama ruko di PSD City. Mungkin itu dulu paparan dari saya. Mungkin kita bisa go deeper melalui Q&A. Terima kasih Bu Yolanda dan Pak Firman. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ricardo, Pak Michael untuk paparannya sangat komprehensif. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari investor dan saya persilahkan untuk investor jika ada pertanyaan silahkan di chat di Q&A box gitu ya. Sebelum ke pertanyaan investor, dari saya ada beberapa pertanyaan juga Pak. Eh, Mungkin dari sisi historis Pak, lebih dari sisi historis di BSDE itu untuk marketing sales, kalau kita bilang ada beberapa katalis, misalkan seperti komoditi booming, kemudian era suku bunga rendah, kemudian ada insentif pajak dari pemerintah untuk properti. Sebenarnya dari beberapa katalis itu yang paling berimpact ke marketing sales untuk BSD itu yang mana ya Pak ya, sebenarnya untuk kelas yang high end ya? Ya, baik. Ya, Terima kasih Pak Firman. Ya, memang kalau lihat dari katalis-katalis yang ada yang diberikan oleh pemerintah secara umum untuk perusahaan properti ya, tentunya memang ini berimbas secara umum juga terhadap bisnis BSD secara keseluruhan. Em, Kalau tadi dijelaskan oleh Michael tadi kan ya bahwa proyek-proyek kita itu sebenarnya range-nya cukup cukup luas gitu ya, dari yang harga di bawah satu atau sekitar satu di proyek-proyek lain di luar BSS City itu juga ada, sampai ke harga yang tadi 54 atau sekitar 50-an miliar per unitnya. Nah, dari beberapa segmentasi itu memang yang besar adalah segmentasi menengah-menengah atas saat sekarang ini ya. Tapi ke depannya tentunya juga kita sangat terbuka sekali untuk mendevelop area-area baru, seperti tadi udah disampaikan oleh Ricardo, bahwa kita sudah akuisisi untuk ke SMDM, yang mana mereka kan punya area tuh di Harvest City, kemudian ada di Rancamaya dan Royal Tajur, yang secara segmentasinya memang agak di bawah harganya ya. Nah, kalau itu kita kita kembangkan ke depannya, tentunya insentif mengenai PPN subsidi maupun LTV, DP 0% dan sebagainya itu, termasuk tingkat suku bunga tentunya sangat positif terhadap kita juga gitu ya. Nah, kemudian kalau lihat dari profil yang sekarang ada pun, majority dari penjualan kita itu rata-rata customer-nya ngambil ngambil KPR ya. Angkanya udah sampai ke angka 90, ya, sekitar 90%. Untuk rumah ya, untuk landed itu 90%. Mereka ngambil KPR. Nah, tentunya KPR ini hubungannya adalah dengan tingkat suku bunga gitu kan ya. Kalau tingkat suku bunganya makin eh, rendah, nah, tentunya itu memberikan peluang bagi kita untuk menjual lebih banyak karena demand-nya pasti lebih 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 tinggi gitu. Mungkin itu Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Hermawan.
Jadi motif orang untuk membeli rumah ini, yang maksud saya untuk dari sisi invest gitu Pak ya, untuk rumah kedua dan ketiga itu trennya seperti apa Pak di BSD? Ya, kalau dari profilnya memang majority masih yang end user dan upgrader ya kita sebutnya ya. Jadi end user ya memang dia first home buyer, mereka beli memang mereka untuk tempatin dan itu memang terlihat dari tingkat okupansi rumah-rumah di BSD ya terutama. Tentunya memang butuh waktu untuk mereka ngisi satu unit rumah ya. Karena setelah terima kita kan rata-rata rumah itu rumah kosong ya. Bukan yang fully furnished, ada yang fully furnished, tapi eh, untuk rumah-rumah yang tipe kecil gitu ya. Kalau udah masuk rumah menengah atas itu biasanya kita kosong gitu ya. Hanya ya fasilitas basic aja yang ada gitu ya. Sisanya mereka tentunya ngisi furniture dan lain sebagainya. Itu rata-rata butuh waktu setahun sampai 2 tahun untuk mereka isi. Nah, dilihat dari eh, tren selama ini dari serah terima kemudian sampai ke terisi itu rata-rata ya memang setahun sampai 2 tahun. Ya. Kalau lihat dari kondisi yang ada sekarang, majority itu ditempati ya. Jadi kita bisa sebut bahwa itu memang end user dan upgrader ya. Upgrader itu artinya mereka sudah punya rumah di tempat lain, kemudian mereka memilih BSD sebagai lokasi yang baru untuk mereka tempatin karena memang fasilitas yang ada di kawasan BSD City. Kemudian mereka bisa jual unit yang lama itu ataupun disewakan dan lain sebagainya. Tapi mereka move ke BSD City. Mungkin itu, Pak Firman. Baik, Pak Herman, menarik sekali sih Pak. Baik, kemudian terkait status PSN Pak ya, saya mau konfirmasi apakah dengan status PSN itu memberikan keleluasaan BSDE itu untuk membeli atau akuisisi land bank itu dengan harga yang lebih murah dari harga wajarnya di area tersebut gitu Pak. Oke, mungkin ya berita ini memang sudah keburu keluar tersebar gitu ya. Eh, ya kita diberikan status PSN, oke kita terima kasih kepada pemerintah. Tetapi sebenarnya yang kita maksudkan dengan PSN ini adalah lebih ke kawasan ekonomi khusus, Pak, sebenarnya. Ya, jadi kalau dibilang bahwa PSN yang diberikan kepada BSD, kemudian BSD bisa bebasin lahan dengan harga murah itu enggak, gitu ya. Eh, Toh selama ini kan kita telah membebaskan lahan udah cukup luas, gitu ya. Dan itu bukan memakai fasilitas pemerintah gitu ya. Jadi kita membebasnya sendiri, nego sendiri kepada penduduk setempat gitu ya. Nah, yang lebih kita tekankan itu adalah sebenarnya kawasan ekonomi khusus yang tadi dijelaskan oleh Michael. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kawasan BC City khususnya gitu ya. Jadi kalau ada kawasan ekonomi khusus, tentunya orang atau pihak luar, foreign investor yang mau investasi ke kawasan ekonomi khusus, tentunya mereka akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada, terutama mungkin pajak ya, perizinan dan lain sebagainya itu lebih cepat ya. Tetapi efek yang ke dalamnya bagi kita adalah kita membuka lapangan kerja lebih luas, yang skillful ya tentunya. Dan itu tentunya akan berimbas terhadap penjualan rumah ataupun apartemen unit kita di BSC City. Yang at the end tentunya ini untuk menghidupkan kawasan BSC City dan meningkatkan harga jual apa namanya unit-unit di BSC City. Tentunya ini bagus buat investor juga. Mungkin ada satu yang disebut PSN di BSC itu lebih tepat adalah sebenarnya jalan tol itu, Pak. Ya, karena tol itu kan PSN, ya. Jadi tol yang udah kita bangun dari Serpong ke Balaraja itu PSN, lebih tepat, ya. Tapi tidak tidak seluruh kawasan BSD itu eh, ada fasilitas PSN itu enggak gitu ya. Mungkin itu, Pak Firman. Baik, baik. Terima kasih Pak Herman. Pak Hermawan, saya mau nanya Pak, kalau seperti yang kawasan ekonomi khusus gitu biasanya ada boundary-nya nggak Pak? Apakah harus khusus untuk pembangunannya komersial atau harus landed, harus itu ada boundary-nya nggak Pak? Ada, itu malah keputusan dari pemerintah gitu ya, yang diberikan oleh pemerintah. Kawasan ekonomi khusus itu khususnya di mana gitu. Jadi Hmm. kalau untuk yang di BSD yang kita dapatkan itu khususnya adalah untuk kesehatan, healthcare.
kemudian digital business, research, ekonomi kreatif. Jadi empat sektor ini yang diberikan fasilitas khusus. I see. Ya. Nah, di dalam kawasan keknya itu kita bisa bebas, kita bisa bangun building, kemudian kita menyewakan, Oh, ataupun kita menjual lahan kepada investor juga bisa. Gitu. oke. Apakah udah ada interest dari investor asing gitu Pak yang untuk Ya, partisipasi di? yang udah pasti di kawasan yang Green Office Park, sebagian dari kawasan kek yang tadi disampaikan, itu udah ada Monash University paling tidak. Oke. Ya, ya, itu di educationnya. Kemudian juga kita lagi mencari beberapa investor di sektor healthcare gitu ya, dan research. Baik, Gitu. Pak Hermawan. Ya, ya, terima kasih. Nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan Pak di kolom apa chat box gitu ya. Tapi dari saya mungkin satu lagi Pak ya untuk sebelum ke apa, pertanyaan dari audiens terkait interest BSDE untuk proyek IKN Nusantara itu seperti apa Pak ke depan? Ya, ya tentunya kita melihat, tentu kita akan melihat peluang-peluang yang ada di IKN gitu ya. Memang dari awal ide IKN itu semua developer udah diminta untuk berpartisipasi di IKN ya. Tapi sampai saat sekarang BSD as a company itu belum ada komitmen apa-apa di lokasi tersebut, Pak. Ya, belum ada. Nah, tentunya kita melihat peluang apa sih yang bisa kita lakukan di IKN. Ya, tentunya itu hitungan juga, itu hitungan bisnis dong, harusnya ya. Ya, jika area tersebut memang bisa dikembangkan dan menghasilkan, ya why not? Kita akan masuk juga ke sana gitu ya. Tapi paling tidak secara grup, ya saya sebut grup Sinarmas, itu udah bersama-sama dengan grup konglomerat yang lain. Yang tentu teman-teman sudah mendengar juga ya, yang dipimpin oleh Pak Aguan, yaitu itu secara grup kita ada di dalam situ gitu, cuma porsinya kecil, ya secara BSD-nya jadi kecil gitu. Ya, ya, ya. Mungkin itu Pak Firman. Ada requirement terkait minimum populationnya nggak Pak? Di IKN mesti berapa juta penduduk baru BSD masuk gitu? Oke, sebenarnya yang lebih menarik bagi kita adalah Balikpapan ya Pak ya, saat sekarang ya Balikpapan, karena IKN ini kan area baru yang benar-benar kosong, dibuka areanya, dibangun infrastrukturnya untuk mengundang investor untuk masuk gitu ya. Nah, tentunya kan dari sisi populasi masih belum begitu sizable lah untuk menjual satu eh, kawasan perumahan ataupun apartemen dan lain sebagainya ya. Pemerintah tuh masih konsentrasi untuk bagaimana memindahkan ASN kan dan polisi dan lain sebagainya itu pusat pemerintahan untuk pindah ke sana dulu ya. Bagi kita yang imbasnya yang ada adalah di Balikpapan dan kebetulan di Balikpapan itu kita mempunyai proyek Grand City. Nah, sejak sejak ide IKN itu muncul dan ada perkembangan konstruksi dan lain sebagainya, itu Grand City kita penjualannya meningkat, Pak. Ya, karena beberapa dari apa namanya eh, orang-orang yang mau investasi ke IKN itu tentunya hubnya itu adalah di Balikpapan saat sekarang ini. Dia akan ke Balikpapan dulu, cari rumah ataupun penginapan dan lain sebagainya itu di Balikpapan, baru mereka menuju ke IKN yang kurang lebih 2 jam saat sekarang ini untuk menuju ke sana dari Balikpapan. Nah, memang saat sekarang ini sedang dibangun jalan tol dari Balikpapan nyambung ya ke IKN, nanti akan memotong waktu kurang lebih sekitar 1 jam atau 45 menit itu udah sampai ke IKN. Ya. Nah, kita melihatnya apapun yang dibangun di IKN itu tentunya akan berimbas terhadap kota Balikpapan dan Samarinda. Ya. Nah, kebetulan di dua kota ini kita juga sudah memiliki lahan yang cukup luas. Di Balikpapan itu kita punya cadangan lahan sekitar 200 hektaran kurang lebih. Di Samarinda juga sekitar kurang lebih sekitar 200 hektaran yang kita bisa kembangkan di tahun-tahun berikutnya. Ya, mungkin itu Pak Firman. Kita lihat peluang tetap ada, opportunity kita akan lihat di sana, tapi sambil jalan kita sudah mengembangkan proyek di Balikpapan. Gitu.
Ya, baik Pak Hermawan. Ini ada pertanyaan dari Pak Oki dari Sinarmas Investment Management terkait dividend policy ke depan seperti apa Pak ya dari BSD. Ya, tentunya dividend policy ini kita melihat tentunya mempertimbangkan semua kondisi yang ada di perusahaan. Kalau lihat dari kondisi yang sekarang ini, bagi manajemen tentunya kita akan fokus kepada growth dari PT-nya gitu ya. Em, nah, tentunya keputusan untuk membagi dividen atau tidaknya itu nanti akan kita lihat pada saat RUPS, Pak. Ya, pada saat RUPS diputuskan untuk membagikan atau tidak, gitu ya. Tapi bagi manajemen tentunya kita akan membuat eh, keseimbangan, ya, kebutuhan capex yang ada di perusahaan dan apakah ada em, dana lebih yang bisa kita bagikan kepada pemegang saham. Tentunya kita akan lihat nanti pada saat RUPS itu. Mungkin itu, Pak. Baik Pak Hermawan. Kemudian selanjutnya dari Pak Noval dari BB Jam Sostek ya. Kembali tadi terkait sedikit terkait PSN ya. Mungkin terkait project ini targetnya kapan selesai. Kemudian yang kedua terkait akuisisi SMDM ini ya. Maksudnya ekspansi ke depannya akan apakah lebih kepada keluar daerah Serpong gitu Pak ya. Mungkin ke luar Jabodetabek juga mungkin atau seperti apa gitu Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Em, ya, tentunya ekspansi untuk keluar dari Serpong atau BSS City ini eh, salah satu pertimbangan kita untuk apa namanya tumbuh lebih besar lagi, gitu ya, tumbuh lebih besar lagi. Em, untuk saya rasa untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, BSD masih ya masih masih menjadi apa namanya backbone lah, tulang punggung ya untuk BSDE ya. Nah, kita juga menjaga keseimbangan tersebut. Saat sekarang ini porsi dari BSD City itu masih hampir, kalau secara marketing sales itu bisa berapa? 80% atau 85% area apa marketing sales itu berasal dari BSD City ya. Nah, ini kita coba untuk seimbangkan, tentunya melihat kondisi yang ada secara geografi, tentunya kita perlu ekspansi juga keluar dari Serpong, termasuk area Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek masih menjadi fokus? Karena memang total penduduk masih cukup besar, eh, populasinya, kemudian juga ekonomi yang berputar di Jabodetabek ini sangat besar gitu ya, dibandingkan dengan area lain di luar Jabodetabek, eh, termasuk Surabaya ataupun di Kalimantan, Sulawesi maupun Sumatera gitu ya. Jadi kita masih fokus untuk di Jabodetabek. Tentunya peluang-peluang yang ada di luar area Jabodetabek tentunya kita juga akan lihat juga. Ya paling tidak saat sekarang ini di portfolio kita kan sudah ada beberapa lokasi, seperti di Palembang kita punya lahan, di Makassar, Manado ya, 3 lokasi ini yang masih berupa land banking yang siap kita kembangkan jika peluang itu ada di lokasi tersebut. Baik Pak Hermawan. Masih terkait ekspansi bisnis Pak ya. Apakah ada apa rencana ya BSDE untuk mengembangkan di luar bisnis yang sekarang ya? Artinya kan masih sekarang lebih ke landed house ya yang mendominasi. Apakah akan ada ekspansi ke arah industrial estate gitu ya? Atau mungkin lebih ke misalkan sekarang lagi innya bisnis warehousing dan lain-lain gitu Pak. Ya, ya untuk warehousing, saya rasa kita sudah mendahului sebenarnya ya. Karena di BC City sendiri di fase pertama itu kita ada namanya Taman Tekno ya. Awalnya memang kita bangun itu dari awal tahun berapa? 90-an itu sudah ada ya. Eh, 90-an akhir. Memang area itu untuk pabrik dan lain sebagainya, termasuk pergudangan ya. Terakhir kita masih mengembangkan area Taman Tekno itu pergudangan yang kita sebut dengan Taman Tekno 10 gitu ya. Jadi dilihat dari fasenya itu udah cukup banyak gitu ya yang kita bangun untuk kawasan pergudangan dan itu cukup bagus, demandnya sukses ya.
Nah, saat sekarang ini kita memang lagi masih fokus di residensial dan komersial, ya, lebih lebih ke sana dan bisnis loft gitu ya, yang bangunan 4 lantai dengan fasad yang bagus untuk perkantoran, untuk showroom, untuk bisnis dan lain sebagainya. Tentunya kalau untuk kawasan pergudangan kita eh, jika peluang itu ada, ya tentunya juga kita akan masuk ya. Eh, Tentunya pergudangan yang sifatnya lebih ke yang high value ya, tidak pergudangan seperti biasa gitu ya. Eh, Mungkin itu yang akan kita coba lihat. Baik, Pak. Kemudian terkait ESG ya, Pak ya, atau green concept itu, kalau boleh tahu proporsi dari landed house atau mungkin produk-produk lain dari BSD ini yang sudah menerapkan terkait green seberapa banyak, kemudian ke depan targetnya juga seberapa banyak, dan apakah sebenarnya impact ke margin tuh lebih bagus Pak ya dari konvensional konsep gitu ya, dan masih terkait green juga terkait apa namanya penghijauan Pak ya di daerah BSD City secara keseluruhan tuh seperti apa Pak? Ya, oke, mungkin saya jawab secara umum dulu, nanti mungkin ditambahkan sama Ricardo secara detailnya ya, kawasan mana aja yang udah green dan lain sebagainya. Eh, Secara umum untuk ESG ini kita sudah menerapkan ya dari beberapa tahun yang lalu ya. Em, Mungkin bisa dilihat di SR report kita, itu kita sudah ada target tertentu yang inline sama target pemerintah tahun 2030 atau 2035 dan 2060 ya untuk zero emission. Nah, di dalam kawasan BSD City sendiri itu kita telah membangun banyak eh, apa namanya development yang mengarah ke ESG ya. Mungkin ESG di faktor ini dulu ya. Governance kan agak beda ya. Saya melihatnya dari segi yang environmentalnya sama ke sosialnya gitu ya. Jadi untuk di unsur di E-nya itu kita udah banyak nanam pohon, kemudian kita eh, pedestrian ya, kemudian juga memakai bus listrik dan lain sebagainya ya. Itu kemudian solar panel ya. Dan rencananya kan ada satu klaster perumahan yang kita sudah mendapatkan eh, apa sertifikat hijau gitu ya, sertifikat hijau yang nantinya kita akan boleh menawarkan ini kepada bank pemberi KPR untuk mereka berikan semacam kayak KPR green yang mungkin bunganya bisa lebih rendah ya. Oke, itu satu. Dan yang kedua tadi pertanyaannya apakah marginnya bisa lebih tinggi gitu ya? Em, Mungkin di satu sisi cost-nya lebih tinggi dulu deh. Karena untuk menambahkan satu kawasan itu sebagai kawasan green, itu kan perlu effort lebih lebih tinggi ya. Bahan-bahannya juga mungkin sedikit lebih mahal. Saya kasih contoh untuk kita bangun satu gedung yang green concept itu, green mark, itu biaya biaya bangunnya mungkin lebih lebih mahal sekitar 10 sampai 20%. Ya, tapi untuk perawatannya relatif lebih murah ya. Karena kita bisa hemat air, listrik dan lain sebagainya, itu lebih hemat segi operasional. Tapi dari segi pembangunannya, cost-nya itu lebih mahal sedikit. Ya, mungkin itu Ricardo mau menambahkan silakan untuk lebih detail. Ya, oke, makasih Pak Hermawan. Saya rasa untuk konsep green ini memang salah satu komitmen BSD juga untuk menciptakan satu apa ya kita lebih properti yang lebih green dan memang khususnya setelah pandemi ya kita lihat bahwa isu atau tren kesehatan atau outdoor activity, sport activity itu jadi poin yang salah satu pertimbangan yang signifikan juga untuk calon pembeli. Ya, makanya kita juga menciptakan banyak ruang terbuka hijau juga. Dan ya tadi betul, gedung-gedung kita juga beberapa sudah tersertifikasi green dan klaster perumahan pun nanti ke depannya akan ke arah situ. Jadi kita juga untuk pengukuran secara lebih kuantitatif juga sudah diakses oleh Sustainalytics dan kita dipandang sebagai perusahaan dengan risiko yang relatif rendah ya untuk
terkait ESG ini. Nah, ke depannya kita akan terus pertahankan juga dan rasanya ini juga baik juga untuk investor BSDI juga. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Hermawan dan Pak Ricardo. Ini ada pertanyaan dari investor terkait after akuisisi SMDM nih Pak ya. Ini targetnya ke depan seperti apa Pak ya, khususnya dari sisi apa namanya ASP, kemudian ekspansinya dan marketing salesnya gitu Pak. Mohon dielaborate gitu Pak. Ya, ya, terima kasih. Ya, saya rasa tujuan dari akuisisi SMDM ini kan pertama adalah kita mencoba untuk menambah land bank lah pada intinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita memperluas area secara geografi ya, jadi tersplit lebih lebih banyak lagi ya yang kita kembangkan. Mengenai target kita, eh, kalau melihat kondisi yang sekarang ini ada di SMDM itu setiap tahun kurang lebih marketing salesnya mungkin sekitar 400 sampai ya sekitar 400-500 M lah gitu ya penjualan mereka. Nah, tentunya juga kita akan meningkatkan marketing sales ini dengan strategi yang kita sudah rancang ya. Nah, tentunya ke depannya kita mau Rancamaya, Harvest City maupun Rel Tajur ini penjualan juga bisa meningkat dengan branding kita gitu ya. Tentunya ya strategi yang kita jalankan tuh kurang lebih mungkin mirip dengan strategi yang kita jalankan sekarang di proyek-proyek kita di BSC City khususnya. Ya. Jadi mungkin bersabar dulu ya mengenai target tahun-tahun yang akan datang karena banyak yang harus kita lakukan dulu secara internal, konsolidasi dulu karena kita juga baru masuk kan ya, baru Oktober 23 gitu efektif. Tentu kita akan melihat dulu apa sih kondisi di dalamnya dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa eh, menargetkan marketing sales yang cukup signifikan untuk di kawasan tersebut. Mungkin itu, Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Kemudian ini ada pertanyaan terkait ini Pak, apa program unggulan pemerintah ya, yaitu 3 juta rumah. Apakah BSDE ada interest gitu ya? Karena Agung Sedayu nampaknya juga sudah akan join itu Pak, project itu. Ya, ya tentu ya Pak Firman juga dengar ya, teman-teman juga udah dengar semua developer tentunya diminta untuk partisipasi. Ya tentunya juga dari pihak Kementerian Perumahan juga sudah berkomunikasi dengan grup ya, karena kita bicara secara grup nih ya, karena mereka juga kontaknya secara grup gitu kan ya. Em, ya, kalau kita bicara secara langsung spesifik, apakah di BSD juga memungkinkan untuk dibangun rumah-rumah bersubsidi dan sebagainya, eh, mungkin kita perlu pikirkan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya. Em, tetapi intinya ya tentunya kita akan mensupport proyek pemerintah 3 juta rumah itu karena itu menjadi target pemerintah ya. Tapi kan mengenai lokasi dan sebagainya kan tidak harus di area BSD atau di di area yang sudah ditentukan kan tidak ya. Kita boleh memilih gitu ya. Yang penting bahwa kita mensupport apa namanya fokus dari pemerintah untuk menyelesaikan target 3 juta rumah tersebut. Nah, kita masih melihat dan masih mempelajari, Pak. Ya. Baik, Pak Hermawan. Mungkin karena keterbatasan waktu, pertanyaan terakhir Pak ya. Mungkin bisa dielaborate terkait landscape sekarang ini kompetisi dengan peers gitu ya. Seperti apa Pak ya? Karena saya lihat juga Alam Sutra baru opening new project ya ke PSD juga, PSD. Iya, kalau bicara mengenai kompetisi, saya sih nyebutnya bukan kompetitor lah ya, kita nyebutnya peers ya. Karena biar bagaimanapun, khususnya untuk di area Serpong itu, lahan yang kita miliki masih cukup besar dan luas ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Tapi paling tidak sudah kelihatan bahwa memang area Serpong ini menjadi inceran ya beberapa pemain untuk masuk juga gitu ya. Termasuk di tetangga kita sekarang sudah ada Ciputra Citra Serpong juga gitu ya. Nah tentunya ini menarik ya.
Bagi kita apapun yang peers kita lakukan atau bangun, tentunya kan itu akan menambah populasi di area Serpong. Nah, kalau populasi ada, artinya bisnis kan ada, komersial hidup gitu ya. Office kita tentunya juga akan tinggi okupasinya, dan itu terbukti. Memang okupasi office kita di Green Office Park BSD itu okupasinya udah mencapai 90% lebih gitu ya. Jadi dan kita secara recurring income kita juga meningkat. Kemudian juga dari sisi rental untuk ke F&B dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, ada ban, ada Cubic, ada di Debris gitu ya. Itu tingkat pengunjungnya meningkat gitu ya. Jadi kita melihatnya dari sisi positifnya lah ya. Ya, Kalau dilihat dari segmentasinya mungkin agak sedikit beda juga. Memang ada yang beririsan, tapi paling tidak kita segmentasi kita agak sedikit di atas gitu ya, agak agak high end, medium high dan ke premium lebih lebih banyak. Tapi tentunya kita akan membuka semua peluang, semua segmentasi yang ada karena kita masih punya land bank yang luas di BC City. Kita bisa bermain di segmen mana aja. Ya, mungkin itu Pak Firman. ya. Terima kasih Pak Ricardo, eh, Pak Hermawan, Pak Michael atas waktunya untuk agenda webinar hari ini ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, nanti kita bisa sambung lagi Pak ya, silaturahminya ke depan. Apa namanya? Mungkin bisa ada side visit juga Bu Yolanda ya, sama investor. Iya, iya, Welcome, Pak. betul. Welcome, Bu. Ya, baiklah Pak, atas nama Bana Sekuritas saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada special guest pada hari ini, Pak Hermawan Wijaya, Pak Michael, Pak Ricardo, Pak. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga diskusi pagi ini dapat menambah referensi wawasan Bapak Ibu Asset Managers. Sukses selalu untuk Pak Hermawan dan tim dan BSDE. Selamat siang dan sampai bertemu di Bana Sekuritas Corporate Access yang berikutnya. Terima kasih.